karena kiprah mereka di internasional itu luar biasa tingginya, W Presiden dipegang oleh Malaysia, ASEAN Youth dipegang antara Malaysia dan Singapura, dan masih banyak organisasi lainnya. Efeknya ternyata sangat besar terhadap negara-negara mereka. Jadi saya walaupun kemarin itu merasa kayaknya belum waktunya menerima award ini, tapi demi perjuangan itu mari kita bersama-sama berjuang untuk Indonesia, sehingga insya Allah dalam waktu dekat ini selain seorang pemuda Indonesia dapat award sebagai TOYP, mungkin 5 tahun ke depan ada adik-adik kita atau rekan-rekan kita yang mampu memimpin JCI ke depannya. So, Mr. Ken Wong, the highest achievement for an Indonesia in JCI, if I'm not mistaken, not even VP. Ada yang udah VP belum? Ada ya, only VP in Indonesia. So we aspire in the next following years, one of us can be an EVP and then a WP, World President. So we would like your support from China, from Hong Kong, to guide us on how to be able to achieve this in the future. Yang terakhir, saya sangat bangga sekali dengan JCI. Saya sempat ngobrol-ngobrol tadi. JCI itu membersnya hanya 400 saat ini. Seniornya sudah 5.000. Dibandingkan mungkin dengan kita KNPI sampai kecamatan, Karang Taruna sampai desa kelurahan, sampai 10 juta orang. Tapi saya lihat JCI ini meskipun kecil, kontribusinya terhadap pemuda Indonesia sangat luar biasa sekali. Salah satu contoh, award kita malam ini. Kalau kita bicara Youth Award, biasanya secara internasional hanya satu, Putri Indonesia. Pick the best out of the country, and then lalu bertanding di internasional. Yang kedua, ternyata JCI ini, yang saya tahu, diambil dari yang terbaik dari daerah-daerah dan dimajukan untuk tingkat internasional. Award lainnya saya rasa belum ada yang seperti ini. Jadi saya berharap teman-teman JCI bersama-sama KNPI dan Karang Taruna kita maju bersama. Semoga acara ini tidak hanya setahun ini, tapi tiap tahun ke depan kita coba adakan juga, mencari kader-kader yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih atas penghargaannya. Semoga kita semuanya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Selamat malam. Good evening. Taufan Eko Nugroho yang kerap dipanggil TEN oleh rekan-rekannya ini ternyata memiliki hasrat untuk memajukan perekonomian Indonesia melalui sektor wirausaha. Terbukti dengan digagasnya pameran produk unggulan SMK, di mana siswa-siswa SMA didorong untuk berani mengambil resiko menjadi wirausaha. Berikutnya, untuk kategori Scientific and or Technological Development, kami panggilkan National Secretary General Lilith dan LGLC Chandra. Ya, untuk kategori Scientific and or Technological Development, kami panggilkan NSG Lilith dan LGLC Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ini benar-benar kejutan sekali karena kita tidak pernah tahu untuk disuruh membaca. Ini ya khas JCI juga, jadi dikerjain juga. Siap. Ya, silakan. Dan perlu saya sampaikan dalam hal ini kita sangat mengapresiasi project director kita, Chandra Hartanto, yang sudah bersusah payah dan kemarin beliau ini sangat
luar biasa kontribusinya dan sacrifice-nya karena beliau ini terpaksa datang, istrinya baru melahirkan di Kudus. Ya. Jadi saya tadi sudah usul namanya Thoyib Hartanto gitu ya. Untuk mengenang TOYP gitu ya. Bukan toh. Teno Yopesa. Tambahin 2012 begitu. Oke, di sini kita ada tugas yaitu untuk membacakan pemenang dari TOYP di bidang Scientific and or Technological Development. Oke. Tunjukin dulu masih amplop tertutup. Ya, ini amplopnya masih segel semuanya. Dan pemenangnya adalah Musik kasih yang seneng musik. Dan pemenangnya adalah Baban Sabana. Sabana. Pakai contekan dulu ya. Saya soalnya pekerjaan saya speech writer, jadi nulisin pidato, jadi jarang nulisin buat diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Senator Ken Wong, Mr. Johan Tan, dan Mas Lili serta Mas Chandra, dan semua, dan Kang Zul yang menjerumuskan saya untuk hadir di tempat ini. Tadi saya disuruh kaget katanya, pura-pura kaget aja menerima award ini. Dan ternyata saya betul-betul kaget karena tidak menyangka dikasih untuk kategori yang menurut saya agak berat kita lakukan. Terima kasih. Jadi saya tinggal di kaki Gunung Salak yang sekarang lebih terkenal dengan pesawat Sukhoi. Jadi gara-gara Sukhoi, Gunung Salak dikenal sebagai gunung yang mistis, penuh dengan alam gaib. Tapi betul banyak alam gaib, tapi di situ banyak malaikat. Dan di situ kami merawat 50 anak yatim. Yatim ini ada 3 kategori. Pertama yatim biologis, yang memang tidak lengkap orang tuanya. Yang kedua yatim psikologis, yang ditinggal oleh salah satu orang tuanya, ditinggal pergi begitu saja. Yang ketiga yatim tentatif, jadi tergantung bulannya. Kalau bulan puasa dia tiba-tiba menjadi yatim. Jadi kalau mau lebaran tiba-tiba menjadi yatim. Jadi ada 3 kategori. Dan di kita yatim itu ada 2 artinya. Yang pertama yakin tidak miskin, yang kedua yakin tidak minder. Itu yatim yang ingin kita tanamkan kepada mereka. Ya. Kemudian saya ingin cerita sedikit saja awalnya. Jadi saya mengundurkan diri dari sebuah pekerjaan dan akhirnya membeli sebidang tanah seluas 200 meter bersama istri saya. Agak berantem karena itu tabungan kami yang terakhir. Tapi saya yakin bahwa hidup di dunia hanya satu titik di antara garis panjang kehidupan kekal di akhirat nanti. Mudah-mudahan titik yang kita buat di dunia ini adalah tabungan dan investasi sehingga kita menjalani kehidupan garis panjang yang akan kita jalani di alam kekal nanti. Terima kasih untuk JCI, mudah-mudahan lebih banyak titik lagi yang kita ciptakan sehingga dunia ini bisa penuh warna dan seperti kata Mbak Sruti, seperti kebun. Tapi saya memilih, kalau Mbak Sruti memilih menyanyi daripada bicara, saya lebih memilih bicara daripada menyanyi. Terima kasih. Dan satu hal yang paling penting adalah visi kami dengan Yatim Online adalah dunia bisa menyentuh mereka dan mereka bisa menyentuh dunia.
Dan satu hal yang kami tanamkan, tidak semua yang kita hadapi akan berubah, tapi semua tidak akan berubah jika tidak kita hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal tahun 2010 mulai mendirikan Pondok Yatim Menulis, sebuah rumah singgah bagi pengembangan potensi anak yatim. Diawali dengan membeli lahan 200 meter persegi, melakukan rekrutmen kepada anak-anak yatim di sekitar lokasi, dan terkumpul 50 anggota Pondok Yatim Menulis. Baik, untuk kategori selanjutnya, Personal Improvement and or Accomplishment, kami undang LSG Debbie Saren dan Local President Wayan.